untuk pelepasan di Tipo itu. Dengan di Pokego juga saya sampaikan. Kenapa? Karena kita hidup dunia hanya sementara saja. Paling lama Rasulullah sabdakan umri ummati baina sittin wa sab'ina sana. Umur umatku antara 60-70 tahun saja. Almarhum di sini almarhumah berapa tahun? 45. Ah? 45. 44. Masya Allah masih muda. Belum sampai target Rasul. Rasul katakan umri ummati baina sittin wa sab'ina sana, umur umatku antara 60 dan 70 tahun. Tapi memang tidak ada jaminan. Ini buktinya almarhum 44 katanya. Ada yang mengatakan 42. Coba. Dan memang ajal ini rahasia. Rahasia Allah. Kematian tidak ada hubungan dengan umur. Tidak ada hubungan dengan sakit. Tidak ada hubungan dengan kecelakaan. Tidak ada hubungan dengan apa-apa. Kematian tidak ada ditanya dulu. Kau sudah siap atau belum? Tidak ada. Nah, timbullah pertanyaan. Saya kasih pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Kan kematian tadi adalah rahasia Allah. Sekarang pertanyaan saya, bagus mana itu kematian dikasih tahu atau tidak dikasih tahu? Kan kalau dikasih tahu kita bisa siap-siap, Pak. Contoh, ada WA, nah, sama Ustaz Abdul, nah, ketika di babunya ada suara SMS, ketika dibuka, Assalamualaikum Ustaz Abdul, saya barikat maut, menginformasikan Ustaz Abdul nanti akan dicabutnya besok jam 12 siang. Contoh ini contoh. Kira-kira setelah membaca SMS itu apa yang akan dibuat? Apakah masih mau datang ke tempat yang lain, pergi ke rumah om, ke rumah tante, nonton TV, cerita, ketawa-ketawa? Tidak mungkin. Apa ini mati ini? Besok jam 12 mau mati saya. Pasti dia minta ampun, maafkan saya Pak, sama papanya. Mama maafkan saya. Tante, om, adek, kakak, tetangga, semua diminta maaf. Maafkan saya, sama mati besok. Seandainya tiba-tiba datang keponakan, Om Abdul, dan dibilang mamaku ke rumah, apa ada kaledo di rumah? Apa dia jawab? Kademu mamaku aku maile. Paling begitu. Ada semangat makan lagi. Domo, pokoknya tidak ada lagi semangat makan, selera makan sudah hilang. Seandainya tengah malam jam 12 malam mati listrik hujan deras. Kong mai itu apa korek? Bapak. Beh, hidup saja, mau mati saya besok. Kira-kira begitu. Ada selera lagi, buka celana. Ini pencerama ini jadi di sini. Ini supaya paham maksud saya ceramah begini ini. Bapak heran baru lihat penceramah ini tidak beres begini. Kau usah diundang lagi Pak ya? Cukup malam ini, Pak Imam? Ini sebagai contoh saja. Pasti orang akan hilang selera makan hilang, selera tidur hilang. Besok mau mati besok pasti dia tidak akan tidur. Menangis terus di atas sejadah. Ya Allah, ampuni dosaku. Motorku belum lunas cicilannya. Anakku masih kecil. Ya Allah, macam-macam dibilang. Pasti dibilang macam-macam. Arisan segala macam belum keluar. Ya Allah, tinggal saya belum keluar. Mau mati jangan dulu. Coba. Pasti itu macam-macam dibilang. Tidak akan bisa tidur. Kalau dia sebagai seorang tukang ojek masih mau bawa ojek. Masih mau ojek. Kalau dia punya kios masih mau jaga toko. Kalau dia penjual ikan masih mau jual ikan, masih balik-balik bau. Berhenti. Itu besok. Taruhan enggak usah besok. Sekarang bulan apa ini? Bulan Juni. Taruhlah ada tukang pos bawa surat. Ketika dibuka, Assalamualaikum Pak, saya beritahu kepada Bapak akan dicabut nyawa nanti tanggal 1 Januari 2024. Berapa bulan lagi tuh? Sekarang bulan 6. Tolong 6 bulan lagi. Kira-kira ya 6 bulan lagi. Kalau dia lagi bangun rumah, mau dilanjutkan bangun rumahnya? Berhenti. Buat apa
saya lanjutkan. Mau mati saya 6 bulan. Ini 6 bulan lagi nih. 6 bulan lagi. Biarpun masih 6 bulan, Pak. Pasti dia sudah pikir, aduh mau mati saya 6 bulan lagi. Pasti stres dia. Pasti kurus. Tidak akan ada selera makan. Tidak akan selera kerja. Kalau ada orang datang mau melamar, jangan mau mati saya. Pasti begitu, Pak. Pasti 6 bulan lagi nih. Makanya kematian dirahasiakan supaya orang santai saja, rileks saja, enjoy. Tetapi karena dirahasiakan ini harus kita hati-hati. Kenapa? Karena jangan sampai tiba-tiba lu utang belum lunas, kawin belum jadi, motor belum lunas, arisan belum keluar, tiba-tiba datang aja. Sholat belum betul, baca Quran masih salah, sholat tobat masih jarang, baca Quran belum betul, tahajud masih jarang, ke masjid tidak pernah muncul. Ini kan secilaka yang begini. Maka kita harus punya bekal, Bapak Ibu yang mulia. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekalah kamu dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Sekarang kita bicara bekal supaya saya ceramah. Apa tidak bisa habis nih kalau begini ceramah ini. Bekal apa? Takwa. Apa itu takwa? Imtithalu awamirillah wa jtinabun nawahi. Jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah, itu takwa. Apa perintah Allah? Salat, puasa, ya, zakat, haji, tutup aurat, kan? Berbuat baik. Istri kepada suami, suami kepada si orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Itu berbuat amal, ya, jaga kata-kata, jaga perasaan orang. Pokoknya itu namanya ibadah. Bekal akhirat adalah takwa. Tapi seandainya tidak ada bekal akhirat, apa yang akan terjadi? Nah, sedangkan hidup di akhirat itu lama, Pak. Dunia paling tinggi Rasul bilang tadi 60, 70. Tapi di akhirat kita akan dihidupkan oleh Allah. Bukan 60, 70 juta triliun tahun. Ini yang harus saya sampaikan. Kita akan dihidupkan oleh Allah bukan angka 6, angka 7. Seluruh pasir di dasar laut, di pantai, di gurun pasir, di padang pasir, di seluruh dunia dijadikan 0. Bukan itu akhirat. Kehidupan di akhirat angka 6, angka 7. Bukan semua tetes air hujan sejak Nabi Adam sampai kiamat dijadikan 0. Bukan. Berapa lama kita akan dihidupkan di akhirat? Abadan abada, selama ada awal, tiada akhir, ada permulaan, tiada penghabisan. Hidup terus. Nah, kehidupan kita di sana hanya ada 2 golongan dalam Al-Quran. 1 golongan sa'id, 2 golongan saqo. Golongan sa'id, golongan selamat, golongan sukses tempatnya di surga. Golongan saqo, golongan celaka tempatnya di. Jadi tinggal kita pilih. Pasti kalau ditanya mau masuk surga atau neraka, mau masuk. Kalau mau masuk surga, bikin amalan yang disuka oleh Allah sehingga Allah masukkan ke dalam surga. Jangan mau masuk surga, amalan surga tidak dibuat. Apa salah satunya? Ini saja yang ingin saya sampaikan malam ini, yakni sholat. Sholat, dan sholat. Ini saja amalan saya, satu saja. Tidak usah yang lain-lain dulu. Puasa, haji, zakat itu nomor berikutnya. Nomor pertama ini adalah sholat saja dulu. Kenapa? Karena sholat menjadi syarat diterimanya amal. Idza salahati sholat, salahal amalu kullu. Apabila sholatnya diterima oleh Allah, maka seluruh amal diterima oleh Allah. Tapi wa idza fasadati sholat, fasadal amalu kullu. Sholatnya tidak diterima, ditolak, apalagi tidak sholat, maka seluruh amal akan ditolak, tidak akan diterima oleh Allah. Ada orang bulan Ramadan puasa dari pagi sampai sore, puasa 1 bulan pokoknya. Kadang-kala itu puasa memang dianggap penting betul. Dari mulai pagi dia ikut makan sahur subuh. Ketika sudah tengah hari, nalai tomu. Sudah basandar di tiang. Keluar dia punya lidah. Hampir mati. Matanya sudah hampir tak balik. Ketika orang sholat duhur, dia tidak ikut sholat. Orang sholat asar tidak juga dia ke masjid. Ketika maghrib duluan. Kenapa? Karena di masjid banyak tetu. Bukan orang sini, orang di Bali yang saya cerita ini, bukan. Duhur dia sholat, asar dia sholat, maghrib duluan di masjid. Ada orang yang begitu. Bahkan Pak, ketika ada orang meninggal, dia ambil skop, ambil linggis, ambil cangkul, gali kubur, basah baju dengan keringat seperti saya malam ini.
kotor baju dengan tanah, tapi orang itu tidak sholat. Kasihan, capek-capek tidak diterima oleh Allah. Ada tetangga meninggal, ikut pasang tenda, ikut atur kursi, tahlil paling keras, la ilaha illallah, la ilaha illallah, bagi kue. Ketika itu, rupanya orang itu tidak pernah sholat, tidak diterima, capek-capek. Ada orang bangun masjid sumpah bawa semen 50 sak, tapi tidak sholat, tidak diterima. Ada orangnya sopan, orangnya santun, orangnya ramah, orangnya sosial, selalu kerja bakti dengan tetangga baik, dengan semua orang baik, semua orang dibantu, semua orang di panti asuhan disumbang, masjid disumbang, tapi orang itu tidak sholat, ditolak, tidak diterima. Kenapa? Karena syarat diterimanya amal kalau sholatnya maka ini yang paling penting saya ingin sampaikan. Jangan Rasul sampaikan kepada sahabat, wahai sahabatku sekalian, jangan diantara kalian ada yang muflis. Siapa yang muflis? Orang yang muflis di dunia merasa banyak amalnya, tapi ketika dibuka catatan amalnya kosong. Kenapa? Karena intinya syarat diterimanya amal, sholatnya tidak betul, sholatnya tidak diterima oleh Allah. Nah sekarang bagaimana sholat kita agar diterima oleh Allah? Sholat itu harus ada dua, khusyuk wal khudu. Al-Imamul Ghazali mengatakan khusyuk konsentrasi. Kalau tidak konsentrasi tidak sah sholatnya. Konsentrasi khusyuk. Dicontohkan oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ikut perang. Namanya perang Khaybar. Ketika selesai perang beliau duduk istirahat. Kaget dia lihat di kaki ada panah. Rupanya dari belakang tembus ke depan. Coba-coba beliau pegang mau cabut. Berteriak, ya Allah. Tidak mampu, dia panggil sahabat, tolong dulu. Di kakiku ada panah, tolong kasih keluar. Sahabat bilang, ya ambil cabut saja. Beliau bilang, jangankan dicepat baru dipegang, so tidak mampu saya tahan sakitnya. Akhirnya sahabat mundur, begini saja, kalau beliau lagi sholat baru kita cabut nanti. Sayyidina Ali sholat 2 rakaat, 2 orang pegang kaki, 1 orang tarik panah. Sayyidina Ali lanjutkan sholat. Selesai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum. Kenapa kamu dari tadi baku mutul situ? Katanya mau cabut panah yang ada di kakiku. Apa dia bilang sahabat? Ya ambil mukminin, panah Tuhan sudah kami cabut tadi lagi sholat. Wih, sudah tidak ada. Dia tidak rasa. Dia tidak rasa. Saking khusyuknya. Bisa kita begitu? Bisa kita begitu? Hah? Dia bilang, Pak Imam, nyamuk saya 1 biji. So diangkat-angkat. Ketika dikasih turun, tak injak kaki sebelah. Kok dia dibalas, aku balas lagi sholat. Batal itu. Bara-bara khusus seperti itu, Pak. Makanya ada caranya supaya diterima sholat bagaimana? Ikut cara Rasul. Rasul katakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Bagaimana salatnya Rasul? Khusyuk wal khudu. Apa itu khudu? Khudu itu tertib. Tertib ada 3. Tertib waktu, tertib tempat, tertib cara. Waktu di awal waktu, tempat di mana azan dikumandangkannya di masjid, caranya dengan berjamaah. Ini saja. Salat yang diterima oleh Allah caranya Rasulullah. Ini pembahasannya nanti lain kali lagi. Dibahas malam ini tidak pulang kita. Ini saya lihat jam saya ini sudah jam 11:30 ini. Iya jam saya sudah 12 ini. Sabar saya lihat di sana. Saya pulang saya lihat di sana. Jadi Pak Imam sampai sini dulu ya. Jadi insya Allah nanti 10 tahun lagi saya akan sambung ceramah saya. Ibu harus gembira, saya bilang 10 tahun. Maksudnya supaya panjang umur semua. Jangan seperti saya ditawari. Saya bilang, kan ibu, saya bilang demikian, ibu buat hari Ustaz tambah. Saya bilang begini Bu Haji, kalau ada yang meninggal besok, saya tambah lagi. Saya main-main. Saya tutup ceramah pulang ketika besoknya setengah 12. Assalamualaikum. Bu Haji, dari mana Bu Haji? Tawari di mana? Tadi malam saya ceramah di sana. Hah? Kenapa? Kan Ustaz bilang kalau ada yang meninggal mau ceramah lagi. Terus Bu Haji, iya Ustaz ada yang meninggal lagi. Oh, betul masanya Pak bohong. Betul ada yang meninggal lagi. Ustaz baru yang meninggal itu tadi malam dengar ceramah juga Ustaz. Masa? Saya bilang yang mana? Dia bilang yang duduk paling depan. Kalau Ustaz bilang yang depan tenang saja. Ini di sana bukan di sini nih. Kalau Ustaz takut tuh nih. Saya cerita tawairi ini bukan di Kabul ini. Ya? Jadi, tapi kalau ada yang urusan besok bukan urusan saya Pak ya. Saya sudah bilang 10 tahun lagi. Oke, demikian saja Bapak Ibu. Mudah-mudahan yang penting pertama kami kenal dulu. Yang ceramah ini namanya Ustadz Ujang. Ujang itu dari Jawa Barat. Ujang itu singkatan. Urus janggut. Siapa tahu ketemu kami di jalan
janggut. Ah itu sudah. Ada orangnya ini sudah. Singkatannya urus janggut. Tapi saya pernah diprotes Ustaz sama Majelis Ulama. Waktu itu ada musyawarah Majelis Ulama. Dia bilang, ada Ustaz Kambayan di situ almarhum, ada Ustaz Sadik Syukur apa, semua orang tua kami Pak. Dia Ustaz yang bisa masuk surga. Kenapa? Oh tidak ke saya. Kenapa? Namanya bukan bahasa Arab. Ujang apa ujang itu? Oh, saya bilang musyawarahkan. Dimusyawarahkan oleh Majelis Ulama Kota Palu, nama saya diganti Ansori. Jadi disambung Ujang Ansori. Enak nama Ansori. Kan ceramah begini biasa ada yang jengkel, ada yang marah, ada yang tersinggung. Saya dibilang itu. Saya bilang, kalau ada yang marah, ada yang jengkel, ada yang tersinggung, saya bilang, I am sorry. Jadi inilah dulu pertemuan pertama perdana. Mudah-mudahan saya tidak diundang lagi. Cukup satu kali ini saja, ya. Jangan undang lagi. Oh 10 tahun lagi. Oh, kenapa yang memprotes 10 tahun lagi? Mudah-mudahan panjang umur, ya. Jadi saya mohon maaf kepada kita semua.